Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Apa sih definisi filsafat itu? Filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, terdiri dari kata phile artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta itu sendiri artinya hasrat yang besar atau yang sungguh-sungguh. Sedangkan kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Namun, apakah teman-teman mengerti dan paham apa yang dimaksud filsafat itu? Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan contoh pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. 1. Sebagai seorang pedagang, filsafatnya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. 2. Seorang prajurit TNI, filsafatnya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. 3. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. 4. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafatnya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Dari beberapa pernyataan tadi, mari kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Knowles. 1. Informasi. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. 2. Formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. 3. Komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Analisis linguistik. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Terakhir, 5. Aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Next. Keadaan berpikir sehari-hari yang dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukannya menjadi ciri-ciri dari orang tersebut sedang berfilsafat. Berikut ini karakteristik atau sifat-sifat filsafat sebagai berikut. 1. Bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. 2. Bersifat menyeluruh. Artinya, mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. 3. Bersifat mendasar. Artinya, sesuatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Bersifat spekulatif. Artinya, sebuah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI.
menanya, mengapa diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem Pancasila? 1. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. 2. Filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu 1. Landasan ontologis, 2. Landasan epistemologis, dan 3. Landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan reaction ditri sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologis membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real. Karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu 1. Sila pertama mengandung kualitas monetis, spiritual, kekudusan, dan sakral. 2. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. 3. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. 4. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. 5. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. 2. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3. 1. Monodualis, yaitu susunan kodrat seperti jiwa, raga. 2. Sifat kodrat seperti makhluk individu, sosial. Dan 3. Kedudukan kodrat seperti makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. 3. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. 5. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat.
Keadilan kompetitif adalah keadilan antara sesama warga negara. Agensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila meliputi sebagai berikut. 1. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. 3. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. 4. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.